Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji dan mengaji tentang ilmu Al-Quran, ilmu yang membahas tentang cara bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar, cara bagaimana kita membaguskan pembacaan Al-Quran yang baik. Karena yang namanya tajwid adalah membaguskan bacaan. Dalam pembelajaran pada kali ini kita akan langsung menuju ke ayat-ayat Al-Quran yang mungkin kita sekalian setiap akan membaca Al-Quran, kita selalu mendahului kalimat itu. Apa kalimat itu yang biasa kita baca sebelum membaca Al-Quran, walaupun bacaan itu tidak wajib? Ayat itu atau bacaan itu adalah ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kita akan bahas mulai dari lafaz a'udzubillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, nanti kita mulai dengan suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai akhir waladhdallin, dan seterusnya. Kita akan kupas tuntas dari huruf-huruf yang harus kita baca dan kita keluarkan agar bacaan kita lebih baik dan lebih mengikuti aturan dari para ulama-ulama kita. Wabil khusus ulama yang kita anut adalah Al-Imam Asim dan Imam Hafiz. Maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mengkajinya dengan referensi kitab Fathul Manan yang dianggit atau dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Maftuh bin Bastul Birri, pengasuh Pondok Pesantren Kediri Lirboyo. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan memberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian atas ilmu yang telah beliau tulis di dalam kitab Fathul Manan. Amin amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan para jamaah yang saya hormati, pada lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu yang pertama adalah huruf apa? Huruf hamzah.
Maka bagaimana kita melafalkan huruf hamzah? A, ya, itu namanya A. Menurut kitab Fathul Manan, hamzah menika medalipun saking gorokan ingkang paling klebet utawa pok. Jadi hamzah itu keluar dari tenggorokan yang paling dasar. A, itu ya. Sifatnya jahar, jelas. Sifatipun jahar, ya. Syiddah, suaranya keras. Suwantenipun banget, ya. Istiqlal, ilatipun wonten ngandap. Nah, lidahnya di bawah. Sehingga bagaimana cara membawahkan lidah agar lidah kita di bawah ketika muni A? Nah, coba kalau kita bilang A, itu posisi mulut kita itu sebelum bilang A harus mangap rien. Mangap bahasa Indonesianya apa? Harus membuka mulut dulu, ya. Bukalah mulut dulu. A. Nah, baru setelah membuka A, rasakan itu suara keluar dari tenggorokan. Ya, itu cara mengucapkan huruf hamzah yang ada di depan. A, I, U. Nah, gitu ya. Jadi menurut ilmu tajwid, ketika akan mengucapkan satu huruf itu harus mapan dulu, ya, harus mapan, sehingga apa yang kita keluarkan itu benar-benar menyentuh kepada makharijul huruf. Oke, itu ya. Jadi ketika mengeluarkan huruf itu harus mapan. Kalau fathah ya berarti mapannya pakai apa? Mulutnya harus dibuka. A. Nah, itu dibuka dulu. Mau kasrah berarti kalau kasrah harusnya beringis. Nah, gitu ya, harus beringis dulu. Jadi ancang-ancang untuk mengucapkan hamzah yang kasrah. Kalau U juga seperti itu, ancang-ancang harus mencucuk dulu. Contoh yang A, a'udzu, a'udzu. Nah, ini harus mangap dulu, ya. Jangan a'udzu. Nah, ini kurang pas, tetapi harus mangap dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi terbuka dulu baru membunyikan suara. Ya, itu yang A. Contoh yang kasrah seperti lafal iyyaka na'budu. I dulu kan? Nah, I berarti kalau I harus ibaratnya meringis dulu, ya. Sebelum muni iya harus diposisikan mapan dulu. Iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu. Nah, itu ketika kasroh. Ketika dhammah juga harus mapan. Contohnya seperti ulaika. Itu mencucu dulu. Ulaika. Nah, itu adalah cara untuk menyampaikan, mengeluarkan huruf hamzah. Ya. Nah, itu sifatnya adalah istiqlal, ilatnya ada di bawah. Ya, ilatnya ada atau lidahnya ada di bawah. Infitah atau kebika antawasipun ilat lan cetak nginggil, terbuka antara lidah dan langit-langit yang atas. Jadi mulutnya harus terbuka. Ketika muni A itu harus
mulutnya benar-benar terbuka, jangan ya, jangan. Harus apa? Harus terbuka. Bagaimana nanti contohnya terbuka? Nanti ya. Kathah para qari'in ingkang sembrono. Banyak orang-orang yang membaca itu yang sembrono. Ngantos serupi utawi kelempit, sehingga dengan kesembrononan itu sampai menyerupai huruf yang lain. Kados lafal Allahu Akbar, Allahu Ahad, Allahu Akbar, Allahu Ahad. Mila wajib anda tengi sifat syiddah lan jahripun, maka lafal Allahu Akbar dan Allahu Ahad itu harus jelas ya. Lan sampun ngantos jumbuh kalian huruf sanes, jangan sampai mendekati huruf yang lain ketika bilang Allahu Akbar dengan Allahu Ahad ya. Harus jelas benar-benar huruf hamzah yang datang ya. Maka harus berhati-hati ya. Contoh, kalau kita mau sholat yang dibaca apa? Yang pertama adalah Allahu Akbar. Itu takbir. Takbir kita harus benar-benar pas. Kadang ada orang bertakbir tidak pakai hamzah, pakainya apa? Yang menyerupai hamzah seperti ain. Allahu Akbar. Itu kurang pas ya. Itu masuknya ain bukan hamzah. Allahu Akbar. Itu ketika kita mendengar seakan-akan fasih, benar padahal itu salah. Maka kita harus berhati-hati ketika membunyikan hamzah a dan membunyikan huruf ain a ya. Nah, itu kita harus berhati-hati, apalagi lafal a itu dibaca awal ketika kita melaksanakan sholat, takbiratul ihram. Oke, dari sini semoga bisa difahami itu mulai lafal hamzah ya. Jadi belajarlah untuk melafalkan lafal Allahu Akbar dengan huruf a, jangan huruf ain ya. Banyak orang yang melafalkan Allahu Akbar tapi pakainya ain. Allahu Akbar itu salah besar ya, berbahaya. Jadi kesalahan huruf ini bisa menjadikan perubahan makna. Ya, kesalahan huruf bisa merubah makna. Kalau merubah makna otomatis membahayakan kepada arti yang kita baca. Kalau menyalahi arti maka akan berbahaya atas apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Wabil khusus seperti sholat, maka ulama mengatakan kalau bacaannya tidak pas hurufnya, mengganti huruf, maka sholatnya akan menjadi rusak alias batal sholatnya. Maka jangan terpancang itu Fatihah atau tidak Fatihah, karena semua yang kita baca itu adalah Al-Quran, bukan hanya Fatihah. Maka ada yang bilang bukan Fatihah saja, bacanya sakarepe ya, terserah. Bukan, walaupun itu surat Al-Fatihah atau surat selain Al-Fatihah, maka harus benar, jangan sampai menyalahi huruf yang kita keluarkan, jangan menyerupai huruf yang lain, karena itu bisa merusak makna ayat itu tersendiri. Nah, sehingga kita harus tetap berhati-hati dengan huruf hamzah yang mulai dari lafal A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, a ya, ingat a bukan a ya, a bukan a. Nah, itu jelas jauh. Walaupun antara hamzah dengan ain itu sama tempatnya di tenggorokan, tapi kalau hamzah benar-benar dari
dari paling dalam, karena ada hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ghain, kemudian ha, kemudian kha. Itu 6 itu yang namanya huruf idhar itu keluar dari tenggorokan. Tetapi ada ciri-ciri tertentu, ada ciri khas dari 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Masya Allah, ini perlu kita bahas satu persatu sehingga nanti kita semuanya bisa melafalkan kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Itulah pentingnya kita belajar dan mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pembacaan Al-Quran. Para hadirin, para jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu contoh dalam Al-Quran dengan kalimat a'aqrartum. A'aqrartum, a'unabbi'ukum, itu harus benar-benar hamzah yang keluar. Ketika mengucapkan a'aqrartum itu harus terbuka dulu. Nah, seperti saya katakan tadi, mulutnya harus mapan. Nah, kalau fathah berarti mangap dhisik, harus terbuka lebih dahulu. Ya, a'aqrartum, a'unabbi'ukum. Nah, itu ya. Begitu pula yang kasroh, ya harus mapan. Contohnya ihdina, nah, itu meringis dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu jangan langsung ihdina, tapi harus mapan dulu. Ya, itulah kemapanan itu akan memberikan dampak yang lebih bagus di dalam mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari makharijul hurufnya dengan pas. Ya, contoh lagi yang dhammah, ulaika. Nah, mencucuk dulu. Ulaika. Nah, itu yang dhammah. Itu yang namanya dhammah itu pantasnya harus mencucuk dulu. Nah, ya. Kalau kasroh pantasnya meringis dulu, kalau fathah pantasnya terbuka dulu, mangap. Ya. Nah, itu cara bagaimana kita melafalkan huruf hamzah. Maka dalam kita bertakbir harus kita mapan dulu ketika mau bertakbir. Allahu Akbar. Nah, ya. Nah, mapan dulu ya. Sambil mapan, sambil mempersiapkan, menghadirkan niat ketika kita menjalankan sholat. Nah, contohkan seperti itu ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Ya, jangan langsungan Allahu Akbar. Nah, ini namanya tidak pakai aturan ya. Nah, itu harus mangap dulu sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, ini sesuai aturan para ulama. Para hadirin yang dirahmati Allah, satu dari huruf hamzah. Apa yang bisa kita fahami dari huruf hamzah dari segi makna? Makanya di dalam doa khatmul Quran dikatakan Allahumma rzuqna bil alifi ulfah. Bil alifi ulfah. Ya Allah, berilah kami rizki dengan sebabnya alif ulfah.
Ulfa itu artinya lembut ya. Ada yang mengatakan wabil alifi imana, amna wa imana, atau hamzah itu bisa dikatakan imana atau wa amna. Imana itu iman, amna itu aman. Maka orang yang selalu membaca Al-Quran insya Allah akan selalu diberi keimanan yang kuat dan juga diberikan keamanan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita selalu dan selalu membaca Al-Quran ya. Iman, aman ya, itu dari bahasanya sangat luar biasa. Kalau ditilik dari artinya hamzah atau alif itu luar biasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran terus menerus istiqomah akan mendapatkan tambahan iman, akan mendapatkan sentuhan-sentuhan iman, akan mendapatkan manisnya iman, dan akan mendapatkan mencintai Al-Quran. Kalau orang sudah mencintai Al-Quran, pasti imannya setiap hari bertambah. Maka orang yang imannya bertambah ketika mendengar suara Al-Quran yang dilantunkan, entah dari seseorang langsung atau dari suara, dari speaker atau dari TV atau dari apa saja, dia hatinya merasa redek ya, hatinya merasa bergetar. Apalagi yang melantunkan suaranya indah luar biasa ya, imannya bertambah. Itu hamzah. Dan keamanan juga ya, orang yang selalu membaca Al-Quran akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau ada Al-Quran di rumah, itu rumahnya aman dari segala hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Banyak ada rumah kebakaran tapi di situ ada Al-Quran, Al-Qurannya aman ya. Itu maka dengan kita membaca Al-Quran insya Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahir dan batin. Ketika orang lahirnya sehat, batinnya sehat, pasti dia selalu membaca Al-Quran. Ketika orang lahirnya sehat, batinnya nggak sehat, berarti dia tidak pernah membaca Al-Quran. Wah, sehat sekali lahirnya tapi batinnya remuk redam, batinnya morak-marik ya, karena nggak baca Quran. Kelihatannya bahagia padahal hatinya sedih. Tanya saja pada diri kita, bagaimana kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Wong kadang yang membaca Al-Quran saja masih sedih, apalagi yang tidak pernah membaca Al-Quran. Apalagi blas seumur-umur, pernah nggak kita menghatamkan Al-Quran? Kadang banyak orang ingin menghatamkan Al-Quran tapi tidak bisa. Maka mari kita kaji dan mengaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran agar kita ke depannya bisa benar-benar teliti dan benar dalam kita membaca Al-Quran. Maka melalui ini semoga para hadirin, para jamaah kaum muslimin bisa memperoleh satu ilmu sedikit demi sedikit. Zaman akhir ini bagaimanapun ilmu bisa didapat ya, maka mulai dari sekarang kita yang ingin membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran sedikit demi sedikit, tapi tetap dengan belajar ilmu Al-Quran. Jangan asal membaca, jangan asal mendengar dari si A, dari si B, mendengar dari ini, dari itu, dari YouTube ini, dari YouTube itu ya. Harus benar-benar ada referensinya. Maka kami berreferensi dengan kitab Fathul Manan. Ini bukunya seperti ini.
Kalau panjenengan semua ingin mendapatkan kitab ini, maka bisa menghubungi kami. Insya Allah nanti akan saya siapkan agar bisa jenengan semuanya bisa menyimak dengan benar, ya. Jadi tidak asal kita menyampaikan, tetapi ada bukti otentik dari ucapannya para ulama. Wabil khusus beliau Asy-Syaikh Maftuh bin Bastul Biri Lirboyo Kediri. Demikian pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita sekalian, bisa menambah kecintaan kita untuk belajar tentang ilmu Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.